Yopi, ada sekarang dulu. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang jujur dan Peduli. Oke, ada yang punya yang lain untuk nomor satu dulu. Ya silakan kamu. Yoga nomor absen 18, kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, ada nilai peduli, ada nilai tanggung jawab. Ada yang lain temukan? Ya silakan. Yang ya kamu dulu. Nah, ketika Kembalikan barang ke tempatnya, jujur. Oke, nilai udah. Oke, ada kita menemukan nilai 3 kebajikan, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Oke, untuk nomor 2 silakan. Dulu. Ya. Larang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya etika. Etika, absen nama? Nomor 11 kontra. Kontra. Oke, ya kamu. Larang mengganggu orang lain, rasa hormat. Rasa hormat. Oke, ada di sana ada apa tadi? Etika. Etika, rasa hormat. Ya, kesanggunan. Oke, ada yang lain? Ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Menghargai. Oke, sudah ada 3 sampai 4 ya, tadi ya. Oke. Kalau nggak ada lanjut nomor 3. Kedisiplinan. Oke, ada disiplin, ada komitmen, ada nilai disiplin dan kerja. Siapa tahu kita. Berprinsip. Jadi berprinsip secara pribadi itu muncul dari sendiri. Saya harus datang 15 menit sebelum itu. Ya. Oke, ada yang lain dengan itu? Nanti kalau sudah selesai, kamu tambahkan di bawahnya adalah disepakati oleh siswa dan diketahui oleh siapa? Di bawahnya ya, kelas ya. Pertama sudah pasti Bali. Setelah itu pengurus yang mewakili semuanya. Boleh ketua, sekretaris, wakil. Ini bendara kan, biasanya kan terlibat dalam ini. Kita kolom meja dan sekitar bangku sebelum pulang. Nilai-nilainya itu yang pertama kebersihan, kenyamanan, kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab. Oke, kebersihan dan tanggung jawab. Jadi ada 2, yang pertama adalah bersihkan sampah di kolom meja. kemudian ketika pulang sholat. Ya. Oke, mungkin nanti bisa itu kalimatnya coba dibersihkan sedikit biar manis ya. Swastiastu. Bapak Ibu sareng sami yang hormati niki teman-teman Bapak Ibu guru, kemudian Pak Dewo sebagai calon guru penggerak yang melaksanakan kegiatan niki. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi atau diseminasi atau mungkin disebut dengan seminar kecil yang akan disampaikan yang akan diisi oleh Pak Dewo Mas sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Ubud tentang praktek baik yang bisa dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ubud. Sebagai calon guru penggerak tentu Pak Dewo sudah dapat ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, bersyukur kita diberi kesempatan untuk hadir di sini yang nanti akan diimbaskan apa itu praktek baik, budaya baik yang mesti kita terapkan di sekolah kita. Sekedar informasi Bapak Ibu, kita di sini sebenarnya sudah punya 1 guru penggerak, itu Bu Budiase, 1 lagi calon guru penggerak, mudah-mudahan segera menjadi guru penggerak, dan ada teman yang sedang proses menuju calon guru penggerak. Kalau tidak salah Pak Eka sareng Pak Editia. Oke, mari kita dukung bersama-sama apapun program-program yang dilaksanakan oleh para guru penggerak, para calon guru penggerak, dan para teman-teman yang akan menjadi calon guru penggerak. Tentu akan berimbas sesuatu yang bagus bagi sekolah kita. Oke, kita dukung dengan apa yang bisa kita lakukan seperti saat ini
akan diberikan sosialisasi webinar tentang praktek baik. Ayo kita dengarkan dan tentunya kita praktekkan bersama-sama. Dan ini bukan hanya untuk CGP, tapi untuk kita semua, karena di kurikulum Merdeka kita juga diharapkan mampu menerapkan praktek baik tersebut. Jadi intinya seperti ini, yang sampaikan selamat melaksanakan sosialisasi. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar tanpa hambatan dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Selamat berkegiatan. Yang hanya sampaikan seperti ini, dan permakluman juga Bapak Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain di luar, sehingga tiang yang mewakili untuk membuka kegiatan ini. Dengan mengucap puji syukur, kegiatan sosialisasi budaya baik atau praktek baik di SMA Negeri 1 Ubud yang dilaksanakan oleh CGP Dewa Mas Dwipayana dibuka dengan resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir menyempatkan waktu hari ini dengan berbagai mungkin ada kegiatan persiapan pembelajaran. Tentunya saya siapkan hari ini kepada Bapak Ibu guru yang memang secara waktu ada kosong. Judulnya adalah budaya positif sebagai tujuan khususnya aksi nyata tiang sebagai guru penggerak, ya, calon guru penggerak, di mana hal ini merupakan materinya sendiri itu kita ambil dari beberapa poin. Jadi pas topik ini kita ambil, yaitu tujuan kegiatannya yang pertama adalah implementasi kurikulum Merdeka. Sudah pasti karena ini merupakan bagian dari materi itu sendiri. Kalau Bapak Ibu kemarin yang ikut PMM, platform mereka mengajar, apakah sudah sampai di sini? Mungkin budaya positif sudah sampai apa enggak? Yang kurang tahu. Tapi Pak Gong Alit kayaknya sudah sampai dia, beliaunya. Karena sudah beberapa poin itu sudah beliau minta ke saya untuk materinya, untuk dijadikan aksi nyata. Ya, jadi mau tidak mau Bapak Ibu juga akan sampai di sini juga di istilahnya budaya positif. Terutama untuk Bapak Ibu guru yang ada di kelas 10. Ya, nanti kelas 11 juga bisa persiapan apa sih budaya positif dan bagaimana mekanisme perubahan yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ini. Setelah itu aktualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya kurikulum Merdeka ini tidak jauh dan tidak bukan merupakan konsep berpikir Ki Hajar Dewantara. Salah satunya penerapannya dalam budaya positif. Setelah itu nomor 3, membagikan pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu ada beberapa hal ya, ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keinginan kelas dan segitiga restitusi. Setelah itu membagikan pengalaman. Jadi pengalaman apa yang saya peroleh selama kegiatan beberapa minggu ini tentang budaya positif kepada Bapak Ibu dan bagaimana penerapan konsep-konsep kuncinya. Nah, posisi saya dalam hal ini hanya men-sharingkan Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang senior, beberapa hal ini merupakan sesuatu yang bukan hal baru. Karena Bapak Ibu berasal dari generasi selain pola pendidikan berganti beberapa kurikulum. Tentunya beberapa hal itu sama. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu tinggal seperti memasangkan, menyandingkan pasal-pasal ya, atau kegiatan-kegiatan proses pendidikan itu tinggal dikelola, diatur sedemikian rupa sehingga runut sesuai dengan keinginan kurikulum Merdeka. Karena beberapa bagian saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu. Karena Bapak Ibu sudah berasal dari istilahnya sudah pernah mengalami sekian perubahan kurikulum. Tinggal Bapak Ibu merangkai itu bagaimana biar cocok dengan kurikulum Merdeka. Dulunya di depan, taruh di belakang, yang di belakang taruh di depan, geser-geser aja. Oke, kita masuk aja dulu. Jadi kita ada 6 materi selama 1,5 jam ini. Mudah-mudahan nanti tolong ingatkan jam berapa yang mulai ini, nanti biar 1,5 jam Bapak masih lagi setengah jam gitu, biar nggak kelewatan juga nanti Bapak Ibu juga ngajar di kelas. Disiplin positif. Nah, pertama ada pertanyaan kepada Bapak Ibu, kira-kira yang Bapak Ibu pahami tentang ini apa? Coba saya baca dulu, saya coba kirimkan ini ya Bapak Ibu, biar lebih mudah saya kirimkan ke WA-nya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang tidak terlalu kelihatan di belakang, saya coba akomodir. Saya kirimkan budaya filenya di Nesa Teacher, ditunggu pengirimannya, nanti biar mudah dibaca kalau nggak kelihatan. Nah, pertama,
Pertanyaan ini nggak perlu dijawab Bapak Ibu, tapi ini adalah pertanyaan yang terkait dengan materi keseluruhan pada akhir, sampai akhir. Pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silahkan dari Bapak Ibu mungkin coba gali kembali tentang pemahaman ini. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, coba nih pengirimannya sudah saya kirimkan, silakan dicek di sana. Nah, sekarang coba ada lagi pertanyaan pemantik atau kegiatan pemantik kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu guru coba berpasangan dengan teman-teman di sebelahnya. Oke, yang mana boleh, siapa boleh berpasangan. Setelah itu, salah satu mengepalkan tangannya. Oke, salah satu, berdua ini, salah satu mengepalkan tangannya, adik ada A dan B. Ya. Nah, setelah itu salah satu mengepalkan tangannya. A adalah yang mengepalkan tangannya, ya. Anggap ada sesuatu yang berharga di dalamnya yang Bapak Ibu prinsipkan, Bapak Ibu mau akan dibuka ketika ada sesuatu. Artinya Bapak Ibu sangat berharga sekali itu. Bu pegang. Sekarang coba minta dari yang si B, Bapak Ibu yang di B, coba bagaimana cara membuka tangannya tersebut. Nah. Coba dibuka. Coba buka. Yang mana boleh? Ya, coba buka. Pertanyaannya, apakah A atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya yang terbuka kenapa? Yang tidak dibuka kenapa? Sudah terlihat dari buka. Sekarang, saya tadi kuncinya adalah ada sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Yang satunya temannya aja, pengen membuka itu. Rasa ingin tahu. Coba teman yang lain minta buka, bisa nggak buka? Teman-teman sebelahnya yang lain minta dong buka gitu. Itu berharga loh. Itu berharga loh. Itu bisa suatu berharga, suatu keyakinan, suatu prinsip. Hah? Apakah A atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan A atau B menutup kepalan tangan Anda? Berharga. Terus kapan itu bisa dibuka? Kapan temannya bisa membuka hal tersebut? Ketika dipercaya, ketika diizinkan. Berarti yang memiliki hak terhadap membuka dan menutup itu siapa? Yang punya tangan. Oke, berarti ini sudah sesuatu yang berharga menjadi sebuah hak milik, keyakinan apapun bisa terbuka apabila si pemilik yang berharga itu mengizinkan, entah bentuknya apakah pemaksaan, entah bentuknya rayuan, entah itu bentuknya sebuah pengaruh yang dimiliki dari seorang si B tersebut. Jadi yang menentukan kuncinya adalah yang membawa keyakinan atau barang berharga tersebut. Nah, dari sana kita memahami bahwa yang menentukan terhadap bagaimana itu bisa terbuka dan tutup adalah si pemegang tangan yang memiliki keyakinan atau yang memiliki benda berharga tersebut. Sama juga dengan si anak. Kapan dia bisa kita rubah, kapan dia bisa mengikuti apa kemauan kita, itu tergantung seberapa mau dia untuk keluar atau melepaskan diri dari apa yang dia yakini. Semakin dia kuat, semakin susah. Semakin dia agak istilahnya mudah dirayu, semakin mudah lepas, terbuka tangannya. Karena analoginya Bapak Ibu. Jadi kita seringkali ada sebuah istilahnya ilusi, namanya ilusi kontrol Bapak Ibu, yang dijelaskan oleh Dr. William, bukan saya ngomong ini ya. Jadi ini udah ada penelitian dari sejak dulu, ada sebuah ilusi. Pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Merasa bahwa dirinya bisa mengontrol siswa. Ya, jadi di sini guru itu merasa bahwa dia bisa mengontrol siswa yang ada di lingkungan atau yang dia ajar. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Kenapa sebuah ilusi? Sebenarnya siswalah yang membukakan dirinya tentang apa yang dia yakini itu terhadap gurunya. Mungkin dengan Bapak Ibu memberikan sebuah kepercayaan pada dia, memberi sebuah paksaan atau memberikan sesuatu yang menyebabkan dia membukakan diri sehingga Bapak Ibu bisa kontrol.
Jadi tergantung dia. Tapi ada juga anak susah sekali Bapak Ibu kontrol. Kenapa? Karena dari dirinya sendiri itu dia tidak mau membuka apa yang sebenarnya yang menjadi keyakinan, yang menjadi prinsip dia. Setelah itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi seperti itu. Jadi kita siswa kita kritik, kita berikan misalnya kritik dia nggak bisa ini, nggak bisa itu. Harapan kita bahwa itu akan menguatkan karakternya. Tapi itu masuk lagi ke dalam sebuah ilusi lagi. Kembali lagi ke kepalan tangan tadi. Oke, ketika Bapak Ibu dimintain, montogen situ aja nggak boleh dibuka tangannya. Kenapa sih? Dia apakah akan semakin membuka tangannya ataukah semakin direrat malah nggak dibuka-buka? Nah, ini tipikal setiap siswa. Salah satu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hak orang dewasa itu siapa? Dalam posisi pendidikan ini adalah kita sebagai guru. Kita memiliki hak bahwa memaksa dia untuk membuka atau misalnya dia berubah terhadap perlakuan tertentu. Sifatnya itu kita pengen dia berubah. Kita yang memaksa itu. Jadi posisinya kita lah, bukan dia. Nah itu. Setelah itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apakah sesuatu yang positif kita berikan dia itu akan memberikan manfaat buat dia? Belum tentu. Selama dia memiliki prinsip yang harus dia terus pegang. Sesuatu yang berharga yang tidak dia mau berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah niki berdasarkan perubahan paradigma di mana kita kadang-kadang terperangkap dengan hal-hal seperti ini, ilusi-ilusi seperti ini. Untuk merubah siswa baik itu secara sikap, secara kemampuan dan sebagainya. Nah, setelah itu ada sebuah proses yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Teori kontrol yang tadi yang ini. Kontrol teori atau teori choice, teori pilihan. Jadi anak itu yang memiliki pilihan atas bagaimana dia akan berubah atau tidaknya. Nah, di dalam stimulus respon yang terjadi dalam stimulus itu artinya ada sebuah perlakuan, setelah itu diberikan siswa itu merespon. Realitas yang kita pahami adalah atau kenyataan yang kita pahami, kebutuhan kita merasa bahwa kita sama. Dalam siswa itu kita merasakan bahwa itu yang dia butuhkan mereka itu sama. Ternyata dalam proses teori kontrol, realitas yang dibutuhkan siswa itu berbeda. Setiap siswa akan memiliki perbedaan masing-masing. Itu mungkin Bapak Ibu sudah pahami. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap siswa yang kita ajarkan, dia diharapkan melihat apa yang sama sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ternyata dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang apa yang kita sampaikan. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ya, kita selalu berusaha meyakinkan seseorang atau siswa dalam hal ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang, kita yang memahami seperti apa dia dan apa yang dibutuhkan oleh dia. Kebalik nih. Setelah itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya siswa melakukan kesalahan, melakukan perilaku buruk atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita anggap sebagai sebuah kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap tindakan kita memiliki tujuan tertentu. Sama seperti kita sebagai guru melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Walaupun dalam cap orang lain yang melihat kita itu kadang-kadang dilihat sebagai sesuatu yang salah. Setelah itu orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya yang terjadi apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, masalah kepalan tangan. Siapa yang bisa mengontrol saya berubah, saya tetap, itu adalah diri kita sendiri. Termasuk siswa juga. Dia nggak mau berubah, dia nggak mau belajar dan sebagainya, tergantung dia juga. Apakah dia mau bergerak atau tidak. Setelah itu saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita apa yang kita harapkan mungkin dalam bentuk kelompok atau mungkin perorangan itu tidak bisa. Kadang-kadang kita memakai yang namanya pemaksaan kepada siswa. Kamu harus ini dan sebagainya. Ya, kalau nggak gini gitu. Itu pemaksaan halus.
Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa menemukan apa yang dibutuhkan oleh dia, maka akan terjadi kolaborasi. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa tersebut? Itu. Model berpikir menang dan kalah. Dalam stimulus respon, kita selalu berpikir menang dan kalah. Jadi kalau kita sudah merasa mengontrol dia, kita merasa menang, dan murid kita anggap sebagai seorang yang kalah. Setelah itu dalam sini berpikir menang dan menang. Jadi kedua-dua dalam posisi subjek dan objeknya juga memiliki posisi yang sama. Nah, ini ada sebuah teori, bukan saya lagi, saya cuma tinggal menyampaikan, silakan dipahami. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi mulai dari perilaku kita dulu. Maka dalam kurikulum Merdeka, pasti konsep kurikulumnya awal itu merdeka, M-nya itu mulai dari diri. Setelah itu namanya eksplorasi materi. Jadi awalnya itu mulai dari diri, merdeka itu M-nya depan itulah mulai dari diri, termasuk siswa, termasuk juga kita sebagai guru. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kalau memang ada sesuatu tujuan yang prinsip, kita harus merubah kerangka acuan kita tentang berpikirnya bagaimana. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ketika kita mengharapkan sebuah perubahan terhadap kondisi yang kita inginkan. Jadi kita harus melakukan hal ini, mungkin seperti itu simpelnya. Nah, saya kembali lagi ke makna disiplin. Ada beberapa makna disiplin yang ada di secara teori. Saya coba mengambil sekarang kita kurikulum Merdeka adalah tentang Ki Hajar Dewantara. Karena sudah pasti acuannya dari sini. Jadi dalam Ki Hajar beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin yang bersifat self disiplin atau disiplin pribadi, kita sendiri mewajibkan kita sebagai sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Maksudnya gimana? Ketika kita tidak mampu mendisiplinkan diri, dalam konteks ini adalah siswa, maka masuklah orang lain sebagai faktor eksternal untuk mendisiplinkan Anda. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya, makanya ini. Oke, ini dari Ki Hajar. Setelah itu kita cari dari kesimpulannya, murid merdeka adalah murid yang memiliki disiplin kuat. Nah, di sini konsep merdekanya apakah siswanya diminta untuk secara ini konsepsi merdekanya siswanya dibebaskan, bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Siswa merdeka dia bebas dengan belajar, enggak itu. Jadi sama seperti guru merdeka belajar, siswa merdeka belajar. Jadi dalam konteks merdeka yang diharapkan adalah murid merdeka adalah murid yang memiliki disiplin kuat. Disiplin kuat dihasilkan dari motivasi internal. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Disiplin diri adalah bagaimana kita mengontrol diri untuk maju pada nilai-nilai yang kita. Ya, murid kita merdeka. Merdeka dalam arti ini adalah usaha-usaha kita agar nilai-nilai motivasi secara intrinsik dia keluar. Itu ini masukkan merdeka. Bukan membebaskan dia. Jadi malah kita diharapkan menuntun, menggali apa potensi-potensi dia sehingga disiplin dalam dirinya itu muncul. Nah, itu kan baru pertanyaan. Setelah itu ada pertanyaan, gimana caranya? Kan kita gimana cara, apa yang harus kita lakukan? Mungkin beberapa hal ini sudah Bapak Ibu lakukan seperti di awal saya katakan tadi. Sudah sering Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu menata ini saja. Cuma Bapak Ibu yang senior. Maka dari ini yang tidak dalam posisi mengajarkan Bapak Ibu, tinggal kita istilahnya elaborasi apa pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kebajikan universal. Nah, sesuai dengan ini ya, kurikulum Merdeka itu acuannya sudah pasti profil pelajar Pancasila, yaitu 6. Ada banyak sekali kebijaksanaan universal yang mau kita capai dalam kurikulum Merdeka ini. Silahkan yang mana aja, nanti teorinya ada beriman, mandiri, bernalar kritis, mereka global, gotong royong, dan kreatif. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan secara umum. Oke, nggak perlu diapalin itu. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu lakukan sebagai referensi. Ada lagi 4. Ya, nanti teorinya yang berikan. Teori motivasi perilaku manusia, ini sudah pasti. Ya. Dalam buku Gosen udah dari dulu penelitiannya, ya. Ini merupakan sesuatu yang hakiki bagaimana Bapak Ibu memandang orang, setiap orang melakukan sesuatu.
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu, bertindak sesuatu atau mengikuti sesuatu berdasarkan hal ini. Hal gitu. Teman-teman, anak-anak juga gitu. Saya harus mengikuti guru ini, nanti saya dimarahi. Nggak enak sama bapak ibu guru ini. Itu motivasi dia di kelas untuk siswa. Kalau saya nggak gini-gini, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Siswa juga gitu. Jadi dia aktif di kelas. Itu karena ada unsur ingin mendapatkan nilai, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dua ini adalah motivasi ekstrinsik, belajarnya kencang. Si B seperti ini, si C seperti ini. Berarti kita juga harus memahami apa yang menjadi motivasi dia. Ini akan kita bisa jadikan sebuah penilaian kepada siswa. Maka ketika siswa bisa melakukan ini, maka inilah nilai tertinggi yang kita berikan kepada siswa. Kalau dia untuk mendapatkan imbalan, biasanya ini kalau dia nggak dapat, dia pasti lain. Ketika nilainya sesuai dengan diharapkan, pasti dia berubah karakternya. Ya, dia nggak sesuai. Oh, bapak kok ngasih saya 70, padahal saya sudah ngumpulin gini dan sebagainya. Nah, saya dapat 70, teman saya yang sama kok dapatnya 80. Nah, ini biasanya ada motivasi imbalan. Tapi kalau ini udah, saya sudah berusaha, mungkin segitu nilai saya bisa maksimalkan. Apa yang perlu saya lakukan untuk perbaikan? Itu lain lagi responnya. Untuk posisi di sini, hubungan dengan siswa. Nah, dari 3 perilaku ini yang mendasari, setelah kita berperilaku, kita akan belajar tentang hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi setiap motivasi ini akan mengakibatkan sesuatu. Ya, sekarang Bapak Ibu coba, kira-kira ini sering kita lakukan. Itu bentuknya apa? Hukuman ataukah konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena siswa itu terlambat sekolah. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan itu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Setelah itu murid disuruh mengenakan pakaian sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Setelah itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Yang mana kira-kira hukuman, yang mana kira-kira konsekuensi? Mohon dibantu Bapak Ibu. Tinggal nyebutkan ada 1 hukuman, 2 konsekuensi, 3 hukuman, 4 hukuman. Ayo Bapak Ibu. Mohon keterlibatannya ini. Di sini tidak ada benar dan salah. Oke, kita cuma mencoba membantu memahami apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Oke. Mungkin Pak Rapi coba Bapak. Konsekuensi, oke. Terus nomor 2 Pak? Nggak bagus, oke. Temuin teman yang lain. Oke, kedua hukuman. Nomor 3, hukuman lagi. Nomor 3, konsekuensi. Oke, nomor 4, nomor 5, sorry. Oke, 6, 7. Jadi yang pertama itu hukuman, Bapak. Jadi kapan kita akan berlakukan dia sebagai hukuman, kapan dia berlaku sebagai konsekuensi. Oke. Oke, mari kita lihat dasarnya. Yang pertama, mencatat 100 kali, ada sesuatu nggak yang ditimbulkan dari itu? Pemaksaan. Oke. Oke, kita lihat teoritisnya dulu. Kenapa dihukuman? Konsekuensi. Setelah itu anak membenci kedisiplinan. Kedisiplinan itu dianggap sebagai sesuatu yang momok, bukan sesuatu yang membelenggu kebebasan dia. Setelah itu, kalau konsumsi itu apa? Anak menghargai disiplin karena dia membutuhkan. Tidak terlalu lama dia merasakan kesakitan itu. Ya, jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, jadi yang pertama itu kenapa dia 100 kali? Itu ada hukuman non fisik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nggak ada hubungan sama sekali keterlambatan dengan lari lapangan. Malah itu dalam artian akan mencederai. Setelah itu murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga hukuman.
menggantikan keras tugas teman yang dicoret-coret udah pasti konsekuensi, tidak terlalu apa yang dia dilakukan, dia mengembalikan apa yang sudah dilakukan. Setelah itu membersihkan tumpahan air di meja itu merupakan sebuah kewajiban, konsekuensi. Nah paling akhir lari, sama-sama lari Pak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, konsekuensi. Karena bagaimanapun juga dia harus tetap pemanasan, ada hubungan dengan pelajaran tersebut. Jadi hukuman itu juga harus, konsekuensi itulah ada hubungan dengan kesalahan yang dia perbuat. Hukumannya juga harus linear tentang itu. Contoh, misalnya dia terlambat di kelas, atau mungkin dia di akhir sesi dia harus misalnya membuat kesimpulan tentang materi itu. Ada itu konsekuensi. Berarti kalau kamu telat 15 menit, berarti kamu harus merangkum materi hari ini dalam 2 lembar halaman gitu misalnya. Itu konsekuensi. Atau sesuai dengan mapal yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, berikutnya mungkin nggak terlalu jelas, silahkan di filenya. Kita akan merujuk pada namanya hukuman penghargaan gitu. Setelah namanya hukuman dan konsekuensi, kita juga diminta untuk melakukan restitusi. Setelah kita berusaha untuk menyediakan hukuman, kita beranjak ke konsekuensi, setelah itu kita beranjak ke namanya restitusi. Apa sih bedanya? Ya, kita harus menghindari namanya hukuman karena itu akan menyebabkan namanya identitas gagal. Secara fisiologis, psikotes atau mungkin orang yang psikologis sudah belajar itu, bukan saya. Dalam artian ini merupakan berdasarkan penelitian, hukuman akan menimbulkan identitas gagal. Mirip sih hukuman sama konsekuensi ini, kadang-kadang kita anggap konsekuensi juga sebagai hukuman. Tapi dia memiliki makna yang berbeda. Perlakuan cara kita melakukan yang berbeda. Seperti tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi berdasarkan kesadaran dia. Kalau di sekolah mungkin siswanya aturan-aturan yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita sosialisasikan, dia udah tahu. Dan apa akibat dari ketika dia melanggar itu. Nah, bisa dianggap sebagai konsekuensi. Yang sudah kita sepakati dengan siswa. Jadi dia atau di kelas Bapak Ibu sudah di awal pelajaran sudah memberikan istilahnya kesepakatan kelas. Apa boleh dan tidak boleh, bila kamu telat segini kamu akan seperti ini. Jadi sebenarnya dia kan udah ketahui itu. Jadi merupakan sesuatu yang memang harus terjadi, dia harus alami itu. Misal dia telat 15 menit, dia harus ngapain? Perjanjian di kelasnya. Jadi itu kan sudah merupakan sesuatu yang memang harus terjadi, bukan sesuatu yang tiba-tiba mendadak diberikan hal itu kepada dia. Jadi kesepakatan ini bisa berupa kesepakatan kelas nanti. Oke. Restitusi merubah pilihan, merupakan pilihan. Jadi kita memberikan beberapa opsi pada dia. Kita tanyakan ke dia, kalau kamu melakukan ini, kira-kira apa akibatnya? Kita menggali ke dia, menanyakan ke dia. Bukan kita yang kemarin kan kita ada kesepakatan seperti ini, kamu harus ini, enggak gitu. Jadi posisinya adalah kita menggali ke dia, kalau kamu seperti ini, kira-kira apa sih? Kira-kira konsekuensi atau mungkin akibat dari kamu melakukan ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Kita tanyakan ke dia, apakah dia mengetahui hal itu atau tidak. Jadi kita menggali apa yang sudah dia pahami. Oke, ada beberapa hal, ada tidak nyaman untuk jangka panjang atau pendek, ada korban bisa diabaikan. Nanti Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu baca secara keseluruhan. Yang jelas, target kita adalah identitas suksesnya. Ya. Yang diinginkan berubah dari disiplin kurikulum merdeka adalah kita menyasar identitas suksesnya. Tidak lagi menjalankan hal-hal yang sifatnya identitas gagal. Jadi ada perubahan paradigma di sini. Oke, berikutnya mungkin di PDF-nya lebih jelas, silakan dilihat. Oke, saya lanjutkan ke ini, dihukum oleh penghargaan. Pernahkah kita berpikir bahwa penghargaan itu menghukum? Ini sering kita lalui. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hanya berlaku untuk jangka pendek. Umumnya tidak berpengaruh terhadap jangka panjang dari seorang, termasuk siswa kita. Dia hanya mau melakukan apabila apa? Penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kadang-kadang ya, setelah kita berikan nilai bagus, setelah itu dia tidak mendapatkan nilai itu, dia malah kebalikannya. Ya, kita memberikan misalnya
Pertama, ketika dia menjawab kita berikan nilai bagus. Setelah itu minggu berikutnya kita memberikan pertanyaan tapi tidak ada nilainya. Kita tidak mencatatnya, tidak ada penghargaan apapun buat dia. Apakah si A, si B ini masih mau menjawab ataukah masih? Ini penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kok penghargaan merusak hubungan? Ya, ini sering terjadi pada siswa kita dan termasuk kita juga. Kadang-kadang walaupun sedikit ada timbul rasa iri atau kesal. Contoh di kita sendiri. Kadang-kadang disampaikan istilahnya waktu absensi semua itu ada yang 100%, ada yang 75%. Ini merusak hubungan. Kita, weh bapak tuh 100. Kadang-kadang ngomongnya sambil lucu-lucu, tapi itu ada sebuah ketidakpuasan terhadap sebuah sistem. Karena yang istilahnya yang absen full ini mendapatkan nilai tinggi, gitu misalnya. Setelah itu diberikan sebuah penghargaan. Atau siswa di dalam kelas itu bukan cenderung seperti itu juga. Kenapa? Ketika kita bayangkan misalnya si A ini kita berikan sebuah penghargaan terlalu tinggi pada dia, maka siswa yang lain secara kemampuan bukan di posisi itu merasa low atau down. Pasti ada rasa kekecewaan terhadap kok dia sih, apa sih kurang saya? Nah itu. Setelah itu penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ada sebuah studi juga bahwa penghargaan itu ketepatan karena dia mengejar hasil atau penghargaan tersebut, maka dia buru-buru bekerja sesuai dengan itu. Ya, ketepatan atau kualitas dari yang dihasilkan, ini ketepatan kualitas itu dia menjadi satu, itu tidak terlalu bagus. Karena ada sebuah nilai. Ketika kita tidak memberikan itu, tidak ada motivasi lain dia untuk menyelesaikan itu. Setelah itu mematikan kreativitas. Ketika tidak ada penghargaan, dia akan diam. Tidak akan melakukan sesuatu apapun. Tapi ketika ada sesuatu yang didapat, maka dia akan kreativitasnya keluar. Segala kemampuannya keluar. Si siswa. Ya. Maka penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Ketika diberikan suatu penghargaan itu tidak hanya materi, non materi juga. Maka ketika kita berikan sesuatu pada seseorang atau mungkin siswa kita, maka suatu ketika dia bisa mungkin kencang. Tapi ketika nilai itu sudah ada, dia drop lagi. Maka posisinya adalah dalam jangka pendek. Penghargaan menghukum. Kenapa? Mungkin kita memberikan nilai kepada seseorang yang ada di siswa kita yang kita berikan nilai, ya, dia kita berikan nilai terangkat, tapi secara langsung memberikan hukuman kalau didengar oleh teman-teman yang lain. Jadi dia juga berusaha untuk memahami niki dengan lebih baik bagaimana kita melakukannya di kelas. Karena penghargaan itu sendiri dia memiliki hukuman bagi yang tidak menerima itu. Merasa kecewa, rendah diri. Kita jadi misalnya ada teman yang mungkin secara kuliah kita kadang-kadang merasa raga sih ngidang gitu nah gitu. Kenapa raga apa sih kuang gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah itu. Jadi yang terus bagaimana kalau penghargaan nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh Bapak Ibu, diusahakan kita mengarah ke dalam kembali lagi sini, motivasi dalam diri intrinsik. Jadi yang kita dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak hanya memberikan siswa itu pengetahuan saja, tapi juga menggali nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Ya, kalau kita cuma men-sharekan apa, misalnya ada materi di buku, kita cuma membagikan ke siswa, itu disebut kalau dalam kurikulum Merdeka itu disebut dengan pengajaran. Ya, disebut dengan pengajaran. Cuma memindahkan informasi yang ada di satu tempat ke tempat lain. Ya. Tapi kalau sudah melibatkan diri dalam non seperti itu baru disebut dengan pendidikan seperti ini. Menggali potensi siswa, motivasi intrinsik, tidak hanya di sisi kognitifnya saja, tapi menggali jiwa-jiwa apa yang terpendam di luar dari apa yang kita ajarkan. Oke. Ya, jadi kalau cuma menyampaikan apa yang kita materi di buku itu disebut dengan pengajaran, cuma menyampaikan informasi aja. Saat seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata setelah menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Sama seperti kita ketika kita belajar, kita mampu melakukan sesuatu, ada sebuah rasa kebanggaan yang muncul dalam diri. Apapun, mungkin orang lain melihatnya itu mungkin contoh Tiang,
Dia ahli IT, mungkin anggap saja dia kemampuan IT lebih bagus dari Bapak Ibu. Misalnya Pak Sujaya, dia berikan satu atau mungkin satu materi tentang IT, Bapaknya bisa ngikutin, pasti ada sebuah rasa bangga yang ada dalam diri saya bisa melakukan situ. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa buat saya. Kan kita Pak, ada sesuatu yang saya bisa lakukan, padahal orang lain itu menganggapnya sesuatu hal yang biasa. Tapi untuk Bapak itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita bisa nggak memunculkan hal ini di siswa? Setelah itu kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang hakiki itu. Sebenarnya ada kegembiraan, sebuah kepuasan yang sebenarnya yang sudah ada dalam dirinya. Setelah itu kita hilangkan nilai, kita tutupi nilai itu dengan sebuah penghargaan. Karena penghargaan itu sendiri adalah apa yang dia dapat itu, rasa kemampuan. Seperti dia bilang tadi itu, Pak Sujayo sudah bisa, itulah penghargaan dia buat diri dia, bahwa dia mampu. Bagaimana kita mengakomodir siswa itu biar dia merasa seperti itu. Tapi tidak semua ya Bapak Ibu, dalam artian gini, usaha-usaha kita, maka judulnya lah seperti dibilang Ki Hajar Dewantara, usaha-usaha kita yang kita lakukan. Bukan target. Ya, kalau target seluruh siswa kita itu harus seperti ini, tidak. Jadi dalam kurun mereka sebagai Ki Hajar Dewantara, usaha-usaha kita untuk melakukan mengarahkan siswa ke sini gitu. Apa yang kita lakukan, usaha kita untuk mengarahkan siswa ke sini dan maksudkan. Nah, tadi sudah ada hukuman penghargaan. Ya, setelah itu tadi juga kita melihat tentang restitusi. Nah, tadi teoritisnya, terus gimana langkah-langkahnya kita melakukan itu sebagai seorang guru. Apalagi kita diminta untuk merestitusi. Sudah kita berikan hukuman sudah nggak boleh, ada namanya konsekuensi. Setelah itu kita masuk ke namanya restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini mungkin guru BK, kesiswaan, ini mungkin Bapak Ibu juga bisa digunakan di kelas ya. Ketika biar nggak sampai ke BK dulu, Bapak Ibu lakukan restitusi dulu di kelas sebagai guru mapel. Guru yang pertama mendapatkan kasus tersebut. Kemungkinan sampai di BK itu sudah wilayahnya adalah konsekuensi. Restitusi adalah orang biasanya dilakukan oleh orang yang pertama menemukan kasus tersebut. Jadi apa? Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tidak merasa dihakimi, tapi berdasarkan apa yang dia alami itu sebagai sebuah kesadaran diri bahwa itu memang terjadi dan harus dia dapatkan konsekuen. Tadi ngomong sendiri, yang harus dia lakukan. Ya. Setelah itu restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi masalah tersebut kita gimana cara kita sebagai guru untuk menggali potensi dia untuk menemukan kenapa dia bisa seperti itu dan apa kira-kira solusi yang harus dia lakukan. Misal contoh seperti tadi, dia mencoret tembok. Bukan kita yang menentukan. Kita tanyakan ke dia balik. Kira-kira ini bagus nggak kalau seperti ini? Kira-kira seperti ini seperti apa? Setelah itu apa kira-kira yang harus Anda lakukan untuk mengembalikan tembok ini? Jadi kita tidak sebagai penjawab, dia yang harus menemukan sendiri apa jawabannya. Jadi itu merupakan kesadaran atas dia apa yang dia bilang atas apa yang sudah dia perbuat. Nah, jadi bukan kita menjudge dia, tapi kan berdasar apa yang dia yakini. Bading ya. Nah, maka seperti dia bilang itu tadi itu gempalkan tangan. Kapan dia terbuka itu sesuai dengan bagaimana dia bisa pengaruh-pengaruh luar ini mengaruhi sisi kontrol dia. Jadi siapa yang menundukkan? Maka sering kita bilang GP ngurin kene itu singnya karena ini masih dipegang sama dia. Belum ada sesuatu yang membuat dia ini membukanya ini. Apakah kita mungkin guru A, mungkin guru B, mungkin guru C. Atau mungkin harus dia berikan A, B, C. Ya, kita belum menemukan ini sehingga dia bisa terbuka. Karena masalahnya itu sendiri dianggap Bapak Ibu guru belum bisa menyelesaikan masalahnya itu. Kunci utama masalahnya, misalnya ada murid membandel, jarang masuk sekolah dan sebagainya. Kita bagaimana tuh besliu bangunyi tilah begitu sebulan lagi kepanggil dan sebagainya. Berarti ada satu kunci permasalahan yang belum bisa merubah karakternya itu. Misalnya permasalahan di rumah, kekecewaannya di rumah dan sebagainya. Siapa yang bisa membuka ini? Atau dia membutuhkan seseorang khusus yang bisa merubahnya karakternya dia itu. Nah itu pertanyaannya.
membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita cuma sebagai pembantu Bapak Ibu, menuntun, bukan kita sebagai judgement ingin merubah orang menjadi sesuatu apa. Kita cuma mengarahkan dia bagaimana dia menemukan jati dirinya sesuai dengan karakternya masing-masing gitu. Ya. Ini restitusi. Setelah itu apa sih restitusi itu? Ada beberapa jenis ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita mengajarkan itu, Bu. Kita mendampingi mereka untuk itu. Ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi memperbaiki hubungan kita dengan dia atau dia dengan lingkungannya yang dia ajak untuk membuat kesalahan tersebut. Jadi dia menemukan sendiri. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita sebagai guru menuntun mereka untuk menemukan apa-apa yang dia pahami dan apa-apa yang diyakini. Dan membandingkan dengan kesepakatan atau yang sepakat atau keyakinan yang sudah kita buat di sekolah ini. Ya, kita mengarahkan dia ke sana, bukan menjudgment. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di awal tadi kan sudah ada jelas, orang melakukan sesuatu berdasarkan 3 kebutuhan utama. Motivasinya itu ada melakukan sesuatu. Sebagai apa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Seperti bilang di awal tadi, orang melakukan kesalahan, orang melakukan perbuatan jelek, belum tentu kesalahan. Ya, pasti ada sesuatu alasan orang melakukan sesuatu. Ini, termasuk siswa kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi, bukan mencari kenapa dia salah, kenapa dia disalahkan melakukan hal tersebut. Oke. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia kembali ke dalam kelas, dia bukan menjadi pesakitan di dalam kelas tersebut. Oke, agak tinggi. Ya. Kurikulum Merdeka mengharapkan Bapak Ibu melakukan usaha sebaik-baiknya untuk mencapai restitusi ini. Usaha-usaha kita untuk mencapai restitusi ini. Oke, saya balikan dulu. Nah, restitusi adalah salah satu bentuk dalam budaya positif, dalam artian disiplin positif. Kenapa sih bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif tadi? Nah, itulah harapannya. Kita melakukan ketika Bapak Ibu sudah mulai mengarah ke sini, berusaha usaha kita untuk melakukan ini, maka Bapak Ibu sudah memproses diri untuk menjalankan budaya positif. Nah, contoh, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ada perubahan ini Bapak Ibu. Contoh, kasuistis. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau keyakinan kita positif, berarti pasti kita menjawabnya melindungi kepala ketika terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau alasan dia tidak dalam diri, ya biasanya akan menjadi apa? Biar tidak ketangkap polisi. Ya, itu polisi ekstrinsik. Tapi kalau dalam diri, dia melindungi dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Tapi kalau ekstrinsik, dia melindungi dirinya dari orang lain. Gitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena saya mengikuti aturan di sekolah, harus cuci tangan seperti itu. Kalau enggak saya cuci tangan pakai masker, maka saya akan dijemput oleh Pak Karte. Itu ekstrinsik. Maka yang usaha yang kita lakukan adalah memahami kepada dia sehingga timbul dalam dirinya bahwa penggunaan masker itu penting buat dia untuk melindungi diri dia dari COVID itu sendiri. Usaha-usaha kita, berarti bukan dia harus seperti itu, tapi usaha-usaha kita untuk menjalankan dia, mengarahkan dia ke sana. Mengapa harus hadir di kelas tepat waktu? Ya, agar tidak mengecewakan gurunya, agar tidak mengganggu teman yang lain. Nah, itu faktor ekstrinsik. Kalau sampai sana berarti siswa itu baru sampai ke tingkat faktor ekstrinsik. Tapi kalau dia menjawabnya adalah melakukan hal itu karena kenapa harus hadir di kelas? Agar saya tidak sampai ketinggalan materi dari awal. Atau saya menghargai diri agar
untuk istilahnya untuk membiasakan diri hadir tepat waktu. Itu untuk diri saya, kepentingan saya. Ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi usahanya setelah kita bikin peraturan, kita berusaha mengusahakan dia sebagai guru maupun pihak sekolah membuat itu menjadi sebuah keyakinan diri dalam siswa. Sebenarnya PR-nya besar Bapak Ibu. Nah, makanya posisinya adalah pertama di sini adalah peraturan. Setelah peraturan bertingkat ke dalam namanya keyakinan kelas. Peraturan kelas apa yang dibuat oleh siswa atau peraturan sekolah meningkat ke dalam keyakinan sekolah. Setelah keyakinan sekolah baru ada namanya lingkungan positif. Baru akan tercipta lingkungan positif. Kapan tercipta budaya positif? Ketika yang dari awal ini terselesaikan. Kapan kita sudah melaksanakan budaya positif? Ketika alur ini kita sudah jalankan. Usaha-usaha kita menuju ke sini, dari tengah ke luar ini sudah kita lakukan. Baru kita bisa mencapai namanya budaya positif. Bukan sesuatu yang instan tentunya. Bukan Bapak Ibu, sekarang saya berikan ini, besok udah berubah 180 derajat, nggak mungkin. Ya, jadi inilah proses. Yang penting Bapak dalam hal hari ini adalah Bapak Ibu sudah tahu secara teoritis dulu apa-apa yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Ya, pemahamannya ada dulu. Nah, masalah gimana nanti di kelas itu tergantung Bapak Ibu, kembali lagi ke Bapak Ibu. Sejauh mana Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ini. Mungkin suatu ketika Bapak Ibu sedang segar, tidak ada masalah dan sebagainya, sedang pengen, jadi posisinya adalah mungkin bisa melakukan sampai tahap restitusi. Ya, namanya manusiawi. Tapi dalam suatu ketika ada banyak permasalahan di rumah, kemungkinan yang keluar adalah hukuman. manusiawi juga. Ya, yang keluar adalah manusiawi juga. Jadi adalah, maka Ki Hajar Dewantara menyatakan kuncinya adalah usaha-usaha kita. Bukan adalah hasil lahir. Tentunya dengan usaha-usaha yang kita secara rutin kita bisa sampai ke sana. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, nanti Bapak Ibu bisa apakah sifatnya per kelas, wali, ataukah guru mata pelajaran, bisa mulai dari namanya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita jadikan sebagai acuan ketika baik Bapak Ibu gurunya maupun walinya ketika memberikan, apakah memberikan konsekuensi ataukah konsekuensi ataukah restitusi kepada siswa berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, ini contohnya salah satu keyakinan kelas bagian tentang nilai kebijaksanaan, tentang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Setelah itu ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini nilai-nilainya bekerja. Setelah itu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Oke, itu nilai-nilai kebijaksanaannya yang sudah di depan tadi saya sampaikan. Setelah itu bagaimana kita melakukan kegiatannya? Kita gunakan namanya tabel T dan tabel Y. Ini secara teoritis bisa Bapak Ibu orek-orek, ataukah kalau Bapak Ibu sudah memahami bisa langsung di luar kepala. Ya, apa-apa sih yang lakukan untuk ini di kelas? Karena tagihannya tidak hanya Bapak Ibu mengajarkan hal kognitif saja sebagai sebuah pengajaran. Oke, tambahan pendidikannya ini. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat tabel Y-nya seperti ini. Terdengar, terlihat, berperilaku. Ini kayak ke perisude kalau saya di Balas Bali ya. Kemarin saya bilangnya kayak perisude. Konsep tabel Y-nya ini. Jadi terdengar, terlihat, berperilaku. Kan trikaya perisuda ini sebenarnya. Ya, sebenarnya konsep ini sudah ada di Bali sebenarnya, atau orang Hindu. Oke, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat, apa sih hormat? Kita kelompokkan menjadi tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini. Datang tepat waktu. Itu yang tampak seperti, kelihatannya dia datangnya tepat waktu. Tapi sebenarnya yang kita inginkan, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ada kata positif, ada kata negatif. Kamu itu sering hadir terlambat. Kamu itu datang tidak tepat waktu.
Kan lain bahasanya, lain bahasa, lain makna. Ini guru bahasa Indonesia pasti salah kita mengucapkan sebuah bahasa padahal maksudnya baik, kadang-kadang diterimanya dengan tidak baik. Maka perubahan kata-kata. Ya, setelah itu mengapa ya menyapa teman dan guru setiap hari, itu kalimat harus tampak seperti itu. Setelah itu tak acuh kepada teman dan guru. Jadi konteks kita kepada siswa juga itu, kamu nggak acuh, guru ada dalam, ibu kamu istilahnya acuh tak acuh dengan bapak, misalnya seperti itu. Jadi fungsinya adalah kamu harusnya menyapa bapak, menyapa ibu guru. Apa sih harus kamu lakukan? Itu yang dipancing. Ketika ada guru dalam kelas, apa yang kamu harus lakukan? Kita panggil, oh seperti ini pak. Terus kenapa kamu tidak lakukan? Kalau dia tahu itu, setelah itu konsekuensinya, saya minta maaf pak, atau apapun. Kita menggali terus dalam diri apa pemahaman dia. Mungkin butuh waktu yang ini. Jadi enaknya kita, kamu itu tidak langsung. Jadi posisinya adalah nanti kita akan lihat ada beberapa posisi kita, namanya posisi kontrol, ya. Oke. Setelah itu ada namanya peraturan dan keyakinan kelas. Bedanya apa? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang dipahami dalam inilah tanggung jawab. Peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu nilai yang harus kita tanamkan dengan cara apa tadi? Menggali sisi pemahaman dia. Bukan tentang bagaimana langsung diberikan sebuah fakta konkret. Ya, tapi kita mengajarkan anak adalah untuk yang kelas, karena SMA itu sudah bisa berpikir namanya abstrak. Kalau SD harus tegak, jelas, karena dia belum bisa bunyi ngempel-ngempelin. Ya, harus tegas, jelas apa yang mau kita sampaikan ke dia harus seperti itu. A ya A, B ya B. Tapi untuk yang SMA itu sudah bisa berpikir abstrak. Oke, peraturan keyakinan kelas. Ini bedanya di PDF sudah Bapak Ibu bisa baca di sana. Oke. Seseorang melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar baik siswa maupun kita sebagai manusia itu untuk melakukan sesuatu itu pasti berdasarkan 5 hal ini. Pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan biologis, psikologis dan psikologis. Ada anak-anak dia berbuat sesuatu, terbuat sesuatu berdasarkan kebutuhan dasar bertahan hidup. Atau mungkin kita bertengkar gara-gara sesuatu untuk bertahan hidup. Kayaknya kurang enak. Apalagi kita bertengkar misalnya gara-gara makanan. Dia harus makan makanan itu. Biasanya ini anak-anak SD biasanya terjadi untuk bertahan hidup. Biasanya kecil gitu ada permen atau apa. Kalau kita udah SMA kayaknya jarang terjadi. Karena kebutuhan atas mengisi perutnya. Tapi anak-anak SD atau SMP mungkin sering terjadi untuk bertahan hidupnya ini. Ya, ada kebutuhan atas psikologis atau mungkin tentang makan makanan yang dia harus terpenuhi. Setelah itu ada penguasaan. Jadi setiap siswa sebenarnya kita harus kenali juga siapa-siapa yang sebenarnya siswa kita butuh penguasaan. Penguasaan ini bukan berarti berkuasa atas seseorang, tidak. Jadi sebenarnya dia mampu ketika dia muncul dirinya ketika dia memiliki kekuatan untuk mencapai sesuatu. Atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Itu kebutuhan dasar. Jadi dia pengen mengaruhi seseorang, dia pengen di kelas itu merasa paling pintar, atau dia pengen ngatur teman-temannya. Itu merupakan kebutuhan dasar dia. Kita nggak bisa larang. Tinggal kita mengarahkan dia di mana tempatnya, menjadi ketua kelas atau menjadi ketua kelompok, ataukah kita memberikan sesering mungkin dia untuk maju. Kita lihat siswa-siswa kita yang mana membutuhkan kebutuhan dasar ini. Yang penting kita bisa upayakan dia di kelas, memberikan manfaat buat kelas. Ini, mungkin udah Bapak Ibu yang senior sudah sering lakukan ini juga. Jadi teorinya ini Bapak Ibu, saya sering, oh ini sudah saya lakukan, ini belum, ini sudah, ini belum gitu ya. Itu tinggal kita melihat ini aja. Setelah itu kesenangan. Jadi bermain dan tertawa, bermain adalah keterampilan hidup, menikmati apa yang dilakukan. Jadi misalnya apa? Dia membutuhkan seperti kasus kemarin di Pak Biologi. Dia memain gaplek di bawah di lab biologi misalnya, siswa itu. Berarti masih ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan dasarnya belum selesai anak itu.
maka dia membawa hal itu ke sekolah. Apakah memang di rumahnya dia tidak sempat bermain di lingkungan keluarga atau seperti apa? Dia tidak mendapatkan kesenangan yang dia butuhkan di lingkungan keluarganya dia. Berarti kebutuhan dasar ini belum selesai dia, maka dia melakukan hal tersebut, membutuhkan hal-hal yang membuat dia senang. Kemungkinan dia mengecokin tembok pun merupakan suatu yang dia senangi. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum selesai dalam hal ini. Ya, kita kadang-kadang senang ngapain gitu. Saya juga kadang-kadang senang bermain game. Jadi saya butuh hiburan, ada kebutuhan dasar saya belum selesai. Ya, setelah itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya anak-anak di sini biasanya kecenderungan dia diam, istilahnya apa namanya, jarang bergaul dan sebagainya. Atau mungkin dia bisa melakukan sesuatu setelah dia diberikan, kita dekati, kita berikan elus, baru dia mau melakukan, misal menjawab. Jadi kadang-kadang anak setuju satu mau, tapi satunya lagi perlu didekatin dulu, dan kenapa nak dan sebagainya. Berarti ada sisi ininya belum selesai anak itu. Sebenarnya Bapak Ibu guru selain sebagai pengajar juga sebagai psikolog sebenarnya, secara tidak langsung. Karena itu pendidikannya. Jadi Bapak Ibu diajak untuk ini. Kebebasan. Jadi ada kemandirian, otonomi menentukan pilihan, mencoba hal baru. Ini termasuk yang kemarin, mungkin dia melakukan pelanggaran tersebut karena kebebasan ini terkukung. Baik di mungkin tidak di sekolah, mungkin mau tidak mau pendidikan itu berasal dari 3 sumber. Ya, keluarga, sekolah dan masyarakat. Ya, di keluarganya ini kemungkinan ada faktor kebebasan atau rasa kasih sayang. Jadi anak itu kemungkinan ada multi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kenapa dia melakukan sebuah kesalahan? Seperti tadi, ada seorang melakukan kesalahan pasti ada motif. Nah, kalau kita ngomongin Sambo, seperti Sambo, apapun motifnya, karena sudah ada korban, maka pasalnya adalah ini. Berarti motif tidak berlaku lagi. Ketika ada sebuah objek yang sudah artinya sudah pasal utama sudah diselesaikan. Nah, maka Bapak Ibu di sekolah seperti itu, maka motif yang kita mencari motif sebenarnya. Kenapa dia melakukan itu dan apa yang mendasari dia melakukan? Apakah kebutuhan dasarnya yang belum selesai anak itu? Ini kalau waktu paling banyak di guru BK sebenarnya ini. Guru BK, oh ini Pak Bu Raras, ini harus kuat di sini Bu. Saya yakin Ibu harus kuat di sini guru BK. Mengenali, mengetahui secara psikologis, wali juga mengetahui apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Sehingga kita ketika rapat di aula itu punya dasar kuat. Oh, ternyata kita cari dari 5 sumber ini dulu. Kita menggali siswanya dari 5 kebutuhan dasarnya, apa sudah terpenuhi apa tidak. Seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, mereka gagal karena mereka dalam tingkat namanya siswa, murid kan dalam masa peralihan ya Bapak Ibu, masa dalam posisi. Kalau sudah dewasa masih 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, kita tanda tanya besar itu. Tidak bisa mengelola kebutuhan dasarnya. Tapi untuk siswa perlu kita lakukan ini. Nah, restitusi, terkait dengan namanya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini Bapak Ibu coba, saya juga sering melakukan di antara ini. Saya bukan berarti mengajarkan, Pak Dewo Mas ngarwan ke itu. Saya belum tentu juga sampai sini. Tapi ini yang diharapkan. Ini yang saya mau share. Yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka, yang ini Bapak Ibu, perubahannya. Merdekanya mana? Pertama, posisi kontrol penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam lagi. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan hukuman atau konsekuensi atau mungkin memberikan hukuman kepada siswa itu biasanya padahal itu aturannya nggak ada. Kamu tuh harus gini, sekarang kamu lari, gitu otomatis. Sekarang kamu gini nih, ya. Ini biasanya posisinya penghukum pokoknya gengken pang murid itu istilahnya biar tahu rasa gitu. Ini posisinya adalah karakter penghukum. Ya, jadi yang Bapak lakukan karakter penghukum, yang Bapak Ibu lakukan itu adalah hukuman. Sesuatu kembali lagi ke penghukum dan hukuman dan konsekuensi tadi. Itu adalah bentuk hukuman-hukuman yang diberikan. Pembuat rasa bersalah, ini biasanya ibu-ibu. Ini lihat ada topeng di belakang tersenyum, di depan kayaknya bersedih. Kenapa sih kamu lakukan ini? Kamu nggak
nggak nanya tega nggak sama ibu, terus ibu dipanggil sama walimu, ibu kamu gini ini, nah gitu biasanya. Ya ini pembuat rasa bersalah sehingga anak-anak itu down. Wih gini kok gitu ya bu ya gini. Nah ini membuat rasa bersalah ini. Ya. Kamu kok gitu sih? Nanti bapak dipanggil dong sama bapak kepala sekolah. Bapak kira bapak nggak kerja, dikira bapak nggak merhatikan kamu. Nah ini merasa bersalah. Nah nih, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah ini penciptaan bentuk pembuat rasa bersalah. Ada topeng yang tidak secara jujur tentang apa gimana kondisinya. Ini. Dan langsung sama seperti menghukum, tapi menghukum secara halus. Ya, ini. Setelah itu saya memang hijaukan dari awal sini ke belakang paling tinggi. Setelah itu teman guru pada pos ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif sebagai teman. Cuma ada positif dan negatifnya. Positifnya dia akan merasa seperti seperti dengan temannya sendiri gimana, dia merasa ada keterikatan emosional dengan kita. Ya. Tapi negatifnya, ketika kita tidak bisa berlaku seperti itu, dia akan bisa jadi dia berubah ternyata bapak itu ternyata kemarin itu cuma pura-pura aja dan sebagainya. Ada sebuah kekecewaan yang mendalam yang bisa terjadi. Ketika menjadi seorang teman, setelah itu pisah, biasanya itu kayaknya kadang-kadang kita aja sering misal udah sahabatan baik atau apa, tiba-tiba ada suatu masalah kita pisah, maka dia bisa menjadi orang yang paling kita benci. Mungkin bajang-bajang mungkin dulu punya mantan gitu, dulu orang yang paling dicintai tiba-tiba menjadi orang yang paling dibenci, bisa jadi. Itu negatifnya. Kalau posisi kita teman. Jadi kapan kita melakukan jadi teman, kapan tidak, itu Bapak Ibu yang sebagai yang senior sudah tahu di mana memposisikan dia. Oke, ini ke teman. Setelah itu pemantau. Pemantau itu kita memposisikan diri sebagai berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi yang kita pakai patokan adalah aturan-aturan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh sekolah. Sesuatu yang mereka lihat, yang mereka sadari. Misalnya dia tambah kelas, kira-kira sekolah ini mengizinkan nggak kamu datang terlambat? Kalau terlambat, kamu harus gimana? Nah, misal gini, kamu sekian kali ini sudah melakukan pelanggaran sekian ini. Sekarang apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Kamu sudah 2 kali sampai 3 kali lo melanggar, keempatnya seperti ini. Nah, guru BK biasanya nih, kan sekian kali pada oke. Apa yang kira-kira yang kamu lakukan? Jadi dia udah tahu sebelumnya, dia tahu akan seperti itu. Kamu siap dengan ini? Kalau tidak apa? Nah, ini pemantau Bapak Ibu. Membandingkan dengan data-data informasi yang sudah ada di lapangan, yang sudah dia ketahui sebelumnya, yang sudah dia alami sebelumnya. Bukan sebagai pengumum tiba-tiba konsekuensi itu ada berdasarkan persepsi kita. Tapi berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat, itu yang diharapkan. Nah yang paling tinggi, manajer. Seorang yang bisa berlaku itu mengatasi masalah dengan cara manajer, itu sudah pasti berpengalaman di teman dan pemantau. Karena ini kombinasi Bapak Ibu yang paling tinggi, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi dia menyelesaikan bersama murid itu secara langsung. Setelah itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya berdasarkan ya aturan-aturan sudah disepakati dan apa yang harus dia lakukan berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Setelah itu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira kamu melakukan ini dengan sudah melanggar seperti ini, kira-kira apa yang kamu inginkan untuk merubah agar tidak terjadi seperti ini? Misal buat surat pernyataan, buat seperti ini atau apa? Nah, ya kan sudah sering Bapak Ibu lakukan kan? Istilahnya yang sekarang yang mana ditekankan oleh pusat, yang mana harus dilakukan. Saya yakin Bapak Ibu sudah semua pernah Bapak Ibu lakukan. Sekarang tinggal yang diminta oleh kementerian adalah hijau sampai hijau tua. Kurangi bagian yang di sini. Ya, usaha-usaha kita semaksimal mungkin dalam waktu kita memiliki selama menjadi guru mencari di teman, pemantau, manajer, apalagi bisa sampai wilayah manajer. Ini disebutkan budaya positif. Sehingga ketika kita bisa lakukan ini, maka salah satunya kita sudah mengerjakan budaya positif itu. Nah, manajer itu menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka. Merdeka ini maksudnya itu Bapak Ibu, bukan kita membebaskan. Oh, sekarang merdeka belajar. Apa sih bang murid belajar bedi bukan intern kan? Murid bisa merdeka dia belajar, bukan ini kan maksudnya. Yang dimaksudkan adalah
menginginkan murid kita menjadi manusia mereka mandiri dan bertanggung jawab. Kita sebagai penuntun dalam posisi itu menjadikan dia murid yang merdeka gitu maksudnya. Arahnya seperti tadi, salah satunya dalam kebudayaan. Ini belum saya tidak masuk ke wilayah materi pelajaran Bapak Ibu. Kita baru di psikologisnya, di segi psikomotor, ya, non kognitifnya. Membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ketika dia kembali dari melakukan kesalahan tersebut, siswa itu merasa ada suatu nilai yang dia dapatkan ketika kembali ke kelas atau kelompoknya. Bukan sebagai sebuah bullying. Weh, kamu panggil orang misalnya. Maka kita unsurnya ada di bullying tadi itu. Menghindari siswa kita di bullying. Jadi ketika dia kembali kepada dia memiliki suatu nilai positif atas apa yang didapatkan. Memang ini butuh usaha keras Bapak Ibu, saya yakin. Ya. Dari apa yang sudah kita pernah lakukan. Terutama di sisi mungkin yang sering akan ketemu masalah adalah di wali dan BK dari wali, BK, siswa nanti kan beralih di sana. Yang pertama-tama menemukan proses yang harus dilakukan. Minimal Bapak Ibu kalau nanti ditanyakan misalnya bagaimana penanganan siswa, minimal tahu ini. Apakah itu sudah dilakukan, itu tergantung usaha-usaha yang sudah pernah kita lakukan. Jadi jawabannya Bapak Ibu sudah bisa rangkai kan? Nah, seperti apa dan Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Mencoba untuk ini dikala kondisi Bapak Ibu seperti apa psikologisnya. Oke, setelah itu gimana menerapkan posisi kontrolnya ini. Tadi itu adalah tentang yang mana harus dilakukan, setelah itu bagaimana melakukannya. Nah, untuk melakukan ini Bapak Ibu melakukan dengan tahapannya namanya segitiga restitusi. Oke. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, berusaha untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar siswa, mengadili hal positif dari tindakan siswa. Maksudnya adalah kita mencari 5 kebutuhan dasar itu dulu. Apa sih yang dibutuhkan sebenarnya? Dengan cara apa? Pertanyaan-pertanyaan pemantik. Contoh, ya, di sana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini guru Bapak Rapi biasanya lebih luas yang gini-gini ngomongnya. Tapi kan gitu biasanya jalan lanjutannya. Setiap orang pasti pernah melakukan. Misal dia bertengkar, kamu memang benar mempertahankan prinsipmu, tapi gimana. Ada lanjutannya. Setelah itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita flashback bahwa pernah juga siswa melakukan itu, tapi itu bukan contoh yang baik. Itu misalnya. Itu dalam posisi menstabilkan identitas. Ya, oke, setelah istirahat saya coba untuk selesai sebelum istirahat ya. Jadi dalam posisinya lah menstabilkan identitasnya dulu, menurunkan emosi atau mungkin menstabilkan dia dalam posisi dia tidak tertekan, dalam posisi dia tidak dalam posisi kita gali apa yang dibutuhkan. Kalau dalam posisi dia sedang down dalam artian apalagi setelah melakukan kesalahan, dia sadari itu sebagai suatu yang fatal, maka kita tidak akan bisa menggali apa sih sebenarnya yang dia butuhkan. Misalnya Bapak Ibu sempat buat kesalahan, aduh kan bingung kan, kenapa, stabilkan dulu, kasih air dulu, tenangkan, sudah stabil, baru kita tanya, gimana maksudnya? Sudah stabil secara emosi, dia nggak nangis lagi, dia sudah baru kita tanyakan. Pas saat nangis, kita tanya, pasti sambil ngeling, sambil memunyi gitu biasanya, mau dengil gitu, ini Pak Kartu seringnya. Ya ini stabilkan identitas, kita stabilkan dulu secara psikologisnya dia. Setelah itu validasi tindakan, menggali alasan dibalik sebuah tindakan, menanyakan tanpa menghakimi dan untuk memvalidasi. Biasanya ada kalimat-kalimat pemantik ya, validasi tindakan ini adalah misalnya ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kalau Pak Rafi, sing ada gaya nelayan kira-kira aja Pak, sing kendo. Gitu Pak. Bapak Rafi biasanya Bapak ngempel-ngempelin munyin ya Bapak. Ini misalnya bahasa-bahasanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu setelah dia stabil ya. Kenapa kamu melakukan ini kan? Setelah dia stabil, jangan pas nangis tuh pada drum sih, stabilkan dulu. Nah, kalau sudah masuk ini, dia sudah mulai bercerita, baru kita masuk ke wilayah menyatakan keyakinan. Baru kita menghubungkan dia dengan peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat.
Kira-kira apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih sebenarnya? Boleh kok di dalam posisi ini. Atau dengan bahasa lebih yang lain silakan. Kamu pengen seperti apa? Kamu lakukan ini dan sebagainya. Misal dia coret seniman, kamu ada keinginan untuk jadi orang seniman. Biar benar, ya kan misalnya. Kita mengakomodir sekolah mengakomodir posisinya itu. Atau dia loncat pagar, mungkin dia ada keahlian, mungkin di olahraga, mungkin ada siapa tahu kan? Ada keinginan suatu yang menantang buat dia. Berarti untuk dia ada beberapa perlu dia memerlukan materi-materi yang mungkin karena anaknya perlu sesuatu yang berbeda. Ya. Kelas apa yang telah kita sepakati atau membandingkan dengan apa yang sudah kita sepakati bersama di kelas. Misal sudah ditempel, apa yang sudah menjadi aturan, ada keyakinan, kita coba kira-kira apa yang kamu langgar kalau kamu melakukan ini gitu. Ini Pak. Setelah diskusi ini kita menanyakan menghubungkan siswa dengan nilai-nilai yang dipercaya. Siswa berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi dia menggali kembali apa-apa yang sudah dia pahami sebelumnya dan konsekuensi itu dia terima dengan sebagai sebuah sesuatu yang disadari, bukan sesuatu yang mendadak. Disadari oleh dia bahwa itu akan terjadi pada dia. Kalau saya melakukan ini adalah hal ini. Atau dia mungkin sadari tapi dia lakukan. Nak bertawang kayak murid sudah diketahui ya murid tapi dia melakukan itu. Berarti ada kembali lagi ada faktor utama yang sebagai core dasar dia belum selesai. Kenapa dia melakukan hal itu? 5 kebutuhan dasar tadi. Apakah dia memang memerlukan perhatian, kasih sayang? Makanya yang terjadi adalah ada siswa yang mungkin kalem di satu kelas, di guru yang lain dia ngelunjak. Di satu anak itu biasa di kelas saya kok dia baik dan ada masalah. Kelas saya kok gini. Nah, berarti ada mungkin kebutuhan dasar dia yang mungkin guru si A ini mengetahui apa sih yang dia butuhkan. Mungkin dia perlu penguasaan di kelas, dia memerlukan perhatian atau memerlukan sebuah kondisi yang mungkin diakomodir oleh guru itu di kelas tersebut. Tapi guru yang lain mengabaikan dia, sekedar datang ke kelas mengajar. Saya bilang mengajar kembali. Mengajar adalah menyampaikan ilmu materi apa yang ada di buku, itu mengajar. Tanpa memperhatikan kebutuhan dasar dia sebagai seorang siswa. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ini tahapannya secara teoritis, saya yakin beberapa hal ini Bapak Ibu sudah pernah lakukan. Tinggal sekarang seperti potongan-potongan pasal yang terpisah, itu kita coba rangkai menjadi sebuah namanya budaya positif, dalam besarnya adalah kurikulum merdeka. Kalau dalam subtopiknya itulah budaya positifnya itu sendiri. Kita rangkai apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita kelompok-kelompokkan hal itu menjadi apa yang diharapkan dalam budaya positif di kurikulum merdeka. Oke, baik. Nah, untuk langkah awal yang kita lakukan, salah satu contohnya saya mencoba ini Bapak Ibu, tidak hanya melaksanakan secara teoritis, saya coba mengimplementasikannya di kelas. Yang saya amati memang anak-anak ini memang membutuhkan beberapa hal itu. Ya. Jadi membutuhkan sebuah posisi di mana dia merasa dia memiliki hak di kelas itu gitu. Ya. Ini yang kemarin saya lakukan dan beberapa sudah ternyata anak-anak itu sudah bisa berkreasi sendiri tanpa saya minta. Saya cuma memberikan teoritis sedikit aja buat dia. Mungkin ini karena ini kelasnya ini kebetulan 10-6. Saya kurang tahu secara karakter anaknya seperti apa secara umum. Ya. Mungkin ini bisa dicobakan cara ini bisa dicobakan juga di kelas-kelas yang agak agak kurang bisa dikontrol, membuat sebuah kesepakatan yang mereka yakini dan sepakati sehingga kita punya dasar atas melakukan itu, bukan dasar berdasarkan penghakiman atau bullying kalau istilah sekarang. Menghindari bullying itu, jadi kita sebagai wali atau sebagai guru punya referensi untuk melakukan itu, punya sebuah legalitas, ya, legalitas yang dia anak itu sadari sebagai sebuah konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Itulah budaya positifnya Bapak Ibu. Ya. Nah ini contoh yang sudah mereka buat. Ya, ini kebetulan di 10.1, 10.2 sudah, 10.6 sedang berproses. Ya, kebetulan kelas lain saya minta Puspita untuk menyampaikan. 10.6 sedang berproses juga membuat keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas ini masih bisa dikoreksi karena saya yakin mereka membuatnya dalam artian belum memahami secara utuh. Nanti saya akan melakukan koreksi lagi tentang penggunaan istilah dan kata-katanya.
Ya, seperti itu Bapak Ibu guru, ya, yang mau saya sampaikan tentang budaya positif yang terkaitannya dengan pertama adalah tujuan khusus saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, maaf, itu doa dulu, calon ya, calon, masih calon. Setelah itu dengan hubungannya dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka, ya, oke, dan juga kebutuhan kita dari sisi, karena kalau kita sudah menerapkan budaya positif secara teoritis, kita secara legalitas dan dokumentasi kita sudah memiliki untuk kegiatan apakah itu raport pendidikan, evaluasi, PKKS, atau mungkin kegiatan lain yang secara formal, ya. Untuk kebutuhan nanti pasti ada uji petik tentang kurikulum merdeka. Nah di awal ini seperti ini. Oke, tujuannya aktualisasi pemikiran Ki Hajar, karena apapun di kurikulum merdeka itu adalah acuannya kembali lagi ke masa lampau, kembali lagi ke apa-apa pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, karena pemikiran ini sudah sejak lama sekali, bukan baru ketemu kemarin. Maka kurikulum merdeka ini kalau kita melihat sepotong-sepotong, mungkin melihat jadi kurikulum baru yang baru. Tapi kalau kita telaah kembali dengan lebih detail, itu sebenarnya Bapak Ibu yang senior itu sudah pernah lakukan juga. Ya, dulu di zaman CBSA. Kalau saya lihat. Kalau Bapak Ibu senior sudah pernah melakukan itu di dalam CBSA. Nah, ini bukan merupakan teknik atau cara yang baru, tapi sebenarnya penginformasian hal-hal yang sudah lama tidak digalakkan kembali, istilahnya. Pemikiran dulu kita mengenal Huri Handayani dan sebagainya, itu gambaran besarnya. Terus bagaimana di sisi implementasinya? Ya ini Bapak Ibu, pemikiran-pemikiran Ki Hajar yang diterapkan ke dalam budaya positif. Nah, berikutnya mungkin kita sesi tanya jawab 5 menit aja Bapak Ibu. Ya silakan, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang pengen mengklirkan posisinya itu berdasarkan pengalaman selama ini yang mau ditanyakan. Silahkan kita berdiskusi. Belum tentu saya juga bisa menjawab juga. Kita coba diskusikan kondisi. Silakan Pak. Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya, atau mungkin saya angkat tangan untuk mendapatkan kesempatan. Dari teori motivasi termasuk hukuman, penghargaan, restitusi, kurang lebih teman-teman puluhan tahun mendekati masa bakti lah. Tentu hal-hal yang ada di depan itu tidak barang baru tapi dikemas dalam kemasan baru. Terus terang saja rasa aman sering, termasuk guru-guru maaf kita sendiri sering ingin rasa aman. Padahal secara aktualisasi diri rasa keterpanggilan jelas tidak. Nih, murid juga begitu, ketika ada guru lewat ngasuk baju mungkin rasa aman supaya tidak ada hukuman di sesi 1, itu yang saya lihat pas. Dan untuk menjadikan orang yang betul-betul lahir dari dirinya sendiri mengetahui jati diri berat Pak. Yang kira masalah ini kembali ke zaman dulu, guru adalah pengembala kambing, tapi untuk mengantar kambing menuju air pasti saya bisa dengan cara apapun. Tapi untuk menciptakan kambing untuk minum air adalah urusan kambing itu, kembali menyadarkan mereka. Itu yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan sering. Ketika kita kasih, dia kasih plus, kasih plus di daftar nilainya bangga. Besoknya kita diamkan, udah mukanya pucat, benar itu. Tapi itu kita lakukan hanya sebatas ilustrasi seperti apa memotivasi. Yang paling penting dari sekian itu karena kita ada perjanjian kontrak juga. Target itu yang masalah. Yang terus urus todogan ukut, pangkanti nemung jati diri, target lah ngurus seni bandel. Yang urus kembali serahkan ke BP, guru pertama pasti harus memahami permasalahannya. Niki adalah teman-teman tadi mengatakan niki nak mulai ensing ada kenah nih, patuh dengan ensing demen ndak suka ya kayak wah yentan bisa, kalau tidak bisa memang tugas kita. Tugas tiang hanya satu, sering apa yang kita masukkan konsekuensi, tahu-tahu baru disimpulkan tadi adalah hukuman. Kembali kita harus menyadarkan diri, guru itu harus polos, jujur, tapi ingat konsekuensinya lain lagi, kita merasa sejajar dengan mereka, akhirnya anak itu manggit-manggit juga. Itu apakah itu solusi atau masukan, silakan Pak Dewo memaknai dari apa yang tiang alami. Tetap kurikulum Merdeka Belajar tiang akui merdeka tidak berarti bebas segala-galanya. Nggih, yuk.
Nggih, matur suwun semua Bapak. Benar sekali itu realitas yang kita pahami bersama yang sudah juga kita selahnya dapati bersama dan sering kita lakukan dan sering kita alami. Yang pertama terkait dengan hukuman. Maka dari tadi kita ngomong tentang usaha-usaha. Seperti Bapak bilang itu, usaha kita kambing itu biar sampai di ya tujuan. Itu yang akan membedakan seberapa sering kita melakukan usaha-usaha ke arah yang kan ada beberapa tingkatan Pak, sampai ke posisi manajer. Apakah itu harus selalu kita manajer? Nggak mungkin, kita jadi rokok sampurna nanti Pak. Nah, rokok sampurna sampai kita bisa melaksanakan posisi manajer tadi, semua kita bisa lakukan secara sempurna. Tapi usaha-usaha kita untuk melakukan itu, yang penting ada usaha dulu. Nah nanti bagaimana hasil yang terjadi, kita kan juga dibatasi oleh waktu. Ya, tapi kalau setiap orang dari kelas 10 sampai kelas 12 bersama-sama memiliki prinsip yang sama, berusaha usaha-usaha itu untuk mencapai minimal manajer, pemantau, atau mungkin dari dalam tingkatan yang lain, mungkin yang Bapak keluhkan itu yang tadi apa ya, tentang di posisi kebutuhan enggak ya? Ini manajer ya. Kalau kita mengurus dalam posisi teman, kadang-kadang ini ada positif dan negatif. Nah, ya. Nah ini maka saya bilang ini positif dan negatif. Ada posisi negatifnya dalam. Memang dia bagus, cuman ada posisi negatif yang akan terima. Kita kadang-kadang tidak memiliki, untuk anak tertentu itu dia terlalu berharap lebih. Kadang-kadang dia over. Nah, ya. Nah ini makanya saya bilang tadi, bagaimana kita memposisikan kadang menjadi teman, kadang menjadi memang sebagai seorang penuntun. Maka memang posisi manajer kelihatan sebagai seorang, di satu sisi kita tetap sebagai atasan dia, satu sisi kita tetap mengarahkan. Maka posisi manajer ini kombinasi antara pemantau dan teman. Nah dan ini bisa sampai ini, bagaimana kita menilainya? Ya ini harus butuhkan proses lagi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang senior sudah pernah mengalami semua ini, jadi kombinasi ini enggak terlalu sulit. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau sudah bisa mengarahkan dia, sebenarnya dalam posisi manajer, saya yakin keilmuan ini seperti Bang Pak Anu tinggal seperti saya tadi, tinggal memasang-masangkan pasal-pasal yang terpisah ini. Karena secara pengalaman saya yakin semua bukan barang baru lagi. Ya, kurikulum Merdeka ini bukan kurikulum baru sebenarnya. Kemasannya bagaimana merangkai itu menjadi biar searah dengan apa yang diharapkan kurikulum. Kalau kemarin sifatnya masih acak. Kadang kita melakukan ini, kadang melakukan itu, kadang nih. Tapi kalau kita sudah runut, apalagi kita sudah pernah melakukan itu, setidaknya Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya kurikulum Merdeka. Oke, ya kelas nanti kelas 11 saya kurikulum Merdeka, apa diajin, kengken ngajin, apa biar gak gitu. Jadi ini barang kecilnya Bapak Ibu, bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Cuma kata merdekanya itu mohon diselesaikan dulu. Jadi sebenarnya merdeka itu kita menjadikan dia. Berarti bukan dia lepas gitu saja, kita menjadikan dia, menuntun dia sehingga dia menemukan jati dirinya. Itu dalam usaha-usaha kita untuk mencapai itu gitu. Jadi bukan harus menjadi sebuah hal yang wajib banget gitu. Berarti habis waktu dong ngurusin misalnya satu orang atau dua orang, kita perlakukan yang lain tidak mendapatkan hak dasarnya mereka. Ya, oke, mungkin ada yang lain, sih dipersilahkan Bapak Ibu. Jadi tinggal review, ya silakan Bu. Terima kasih Pak Dewa. Yang sedikit saja, jadi menarik sekali ini pembahasannya. Masalah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi kita mungkin tadi disarankan atau arahannya bahwa kita harus mengetahui apa yang mereka lakukan, siswa lakukan itu kemungkinan besar memang ada kebutuhan dasar yang belum dia terpenuhi sebelumnya. Ya. Nah ini pertanyaannya sekarang, seandainya kita udah nemu kebutuhan dasarnya itu, misalnya contohnya anak itu memang dia belum puas bermain, sekarang dia bermain lagi di sini. Terus selaku guru apa yang harus kita lakukan? Apakah semua kebutuhan dasar anak itu kita penuhi sekarang, biarkan dia dulu main sampai sepuasnya atau bagaimana? Nah, ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Tian tidak akan menjadi seorang yang paling benar di sini, tapi kita sifatnya adalah sharing. Ya, kita mencoba mencari.
Nah, kalau kebutuhan sendiri dia rasa senang dan tentunya konsekuensi aturan yang sudah kita sepakati itu ada, Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas. Pertama, kalau memang dia aturan kelasnya dilarang dalam artian menjaga ketertiban kelas dan sebagainya, berarti bermain itu tidak bisa dilakukan di kelas. Tapi kita memahami bahwa kamu sudah butuh bermain. Terus siapa yang butuh kamu? Mungkin saran paling awal adalah kamu biasa kita lakukan, Bapak Ibu sudah sering lakukan itu, silakan kamu bermain di luar lingkungan sekolah. Karena kita sudah ada suatu keyakinan yang harus dia hormati, yaitu tentang tata tertib kelas atau keyakinan kelas dia harus selesaikan. Bukan di sinilah tempat bermain, berarti bukan kita mengakomodir kesenangan itu. Cuman kita memahami bahwa dia butuh itu gitu loh Bapak Ibu. Tapi bukan berarti baru dia senang bermain, oh oke, sekarang kita main, silahkan main, bukan ngeten. Kan ngeten yang dimaksudkan adalah, atau mungkin di rumah atau gimana, kita menyarankan seperti apa, mungkin di rumah dia nggak sesuai, mungkin biar di luar dari lingkungan sekolah. Karena ada sebuah keyakinan kelas yang dia harus penuhi, dan dia harus sadari itu bahwa tidak boleh bermain-main, apalagi sampai bermain judi di lingkungan sekolah. Kita menurut Tiang itu bukan menjadi seorang yang benar yang di sini. Nah, menurut pemahaman Tiang, jadi bukan mengakomodir kesenangan dia untuk bermain judi di sekolah kan. Bukan itu maksudnya. Yang penting kita memahami bahwa dia meyakini oh dia butuh senang gitu aja. Misalnya dia butuh makanan gitu. Misalnya atau dia lapar di rumah itu kan masih bisa beberapa, atau mungkin gimana caranya kita mengakomodir hal itu, mungkin dia dari miskin dan sebagainya, mungkin gimana kebijakan sekolah atas komite, kan itu bisa kita lakukan, mungkin SPP-nya diringankan, itu kan kebijakan lanjutan terhadap. Yang penting kita tahu dulu core-nya dia apa sih sebenarnya. Biar dia bermain itu karena kebutuhan lain. Apa penguasaan tuh dia pengen ada dasar dia misalnya sebagai misalnya narkoba, Bu. Dasarnya dia kasih sayang atau apa? Tapi faktor ternyata kita judgement dia sebagai sebuah faktor ekonomi. Dia pengen cari langganan di sini dan sebagainya. Tapi ada dasar core dasar sebenarnya kita harus temukan dan kita mengamini itu. Tapi bukan berarti kita harus langsung memberikan solusi yang sama di posisi itu. Menurut yang sih seperti itu, Bu. Nggih, mudah-mudahan nggih. Nggih. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Ampun. Oke, Pak Dekarte. Tes. Terima kasih waktunya Pak Dewo. Jadi untuk kesempatan hari ini, yang karena sering perasaan yang paling sering kena kesiswaan menghadapi siswa yang melanggar tata tertib gitu. Banyak hal yang sudah dilakukan, cobaan dengan usaha yang Pak Dewo bilang tadi itu. Saya banyak merubah usaha. Memang ada beberapa anak yang bandel sebenarnya dari kami di kesiswaan harusnya sudah ditindak di konsekuensi. Kami juga banyak melakukan restitusi. Jadi sebelum di konsekuensi pasti restitusi dulu. Jadi dia ditanya, tapi banyak anak itu dalam pelanggarannya banyak dia tahu tujuan. Kami tanyakan apa tujuan anak ini, apa mau Anda. Dia banyak tidak tahu jawabnya. Bilu-bilu Pak. Jadi sebenarnya tujuan itu sering kami pasti ketahuan. Ada silap baju pangkengken panggantang apa pang ini. Dan tahu ada sahab itu kan jawabannya. Pokoknya banyaklah anak-anak itu melakukan sesuatu tidak tahu tujuannya. Jadi usaha apa yang bisa lakukan untuk merubah hal-hal anak yang memang membandel, tujuan tidak tahu. Jadi untuk mempercepat merubah karakternya, usaha apa yang baik dilakukan mungkin Pak Dewo tahu dari guru penggerak ada banyak ilmu gini-gitunya, mohon masukannya untuk lebih memperkaya nanti kami menangani siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kembali lagi. Posisi saya cuma dalam posisi apapun gini Pak. Dalam artian menurut pandangan pribadi saya, kita sudah punya namanya keyakinan sekolah atau peraturan sekolah. Ya, berbeda. Mungkin kita ada agak-agak berbeda posisi. Nah, anak yang buka baju, yang lihat posisinya lah pertama itu adalah kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar. Pertama itu adalah kebebasan yang tidak pada tempatnya. Jadi memang kita ketahui, kita amini bahwa itu salah satunya adalah kebebasan. Kedua itu ada juga yang anak pengen memiliki penguasaan atas sesuatu. Karena di kelas dia tidak menguasai hal itu. Misal contoh, di kelas dia tidak secara mampu secara kemampuan secara pengetahuan, secara
secara kognitif, maka dia mencari cara lain untuk menunjukkan jati dirinya. Maka posisinya adalah dia kebutuhan atas penguasaan itu. Nah, pertanyaan Bapak tadi gimana menangani siswa yang bandel terus? Tidak ada solusi yang permanen, Pak. Tergantung sekarang kita per orang, per individu. Per individu, karena faktornya adalah per individu ini. Kalau kita sama ratakan, sudah pasti tidak ada solusi yang permanen. Yang jelas, pertama itu adalah kita pelaksanaan terhadap konsekuensi itu saya yakin Bapak sudah sering lakukan. Saya bilang sudah sering nggak dilakukan, sudah konstan nggak? Nah itu secara bersama-sama harus dilakukan. Nah sekarang seberapa jauh kita secara bersama-sama bisa melakukan itu? Kalau cuma Bapak aja yang istilahnya ngetarang istilahnya, ya susah. Kalau saya sih Asutong Kare, selama saya lihat saya tetap istilahnya apa bahasa Indonesia ya, ngetarang. menegur dia. Pasti selama saya lewat apapun tindakan yang kayak kira-kira ya saya pasti lakukan. Ya, nah tergantung sekarang upaya-upaya kita secara bersama. Itu kan upaya-upaya kolektif, Pak. Kalau terkait dengan baju itu kan Pak nggak bisa ngawasi terus. Itu namanya termasuk harus ada kesadaran diri. Kembali lagi, mulai dari diri, kembali kita ke diri kita. Selain kita teori-teori ini selain ke guru, juga harus di flashbackin ke kita dulu. Apakah kita melakukan hal itu berdasarkan kebutuhan? Contoh gini, kita ngetarang murid atau menegur siswa itu untuk melakukan itu dasarnya apa? Keterpaksaan? Karena aturan itu di sekolah mewajibkan itu, ataukah ada hukuman? Hukuman kayaknya nggak ada. Untuk mendapatkan imbalan? Nggak ada kayaknya sekolah. Bapak harus melakukan ini, harus akan mendapatkan imbalan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pangsing kadena meleankan kan guru nelean. Pertanyaan kan gini. Ataukah memang ada keinginan berdasarkan pribadi untuk sama-sama untuk melakukan itu, ngetarang murid deh. Nah sekarang saya tidak bisa menjawab itu. Kita juga seorang manusia yang memiliki 3 motivasi untuk melakukan hal itu, Pak. Nah ini jawaban tiang sebenarnya tidak ada solusi yang konkret karena itu per masing-masing individu. Maka kita akan mendasarkan diri pada ini dulu. Apa yang mendasari kita mau tidak mau melakukan sesuatu, termasuk dengan kebijakan sekolah yang guru-guru diminta untuk melakukan itu. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Amunike mantan karena sudah bel, biar tidak mengganggu pelajaran Bapak Ibu. Matur suksema untuk galah. Apapun motivasi Bapak Ibu datang ke sini, hadir di sini, apakah karena ada surat SK, apakah ada memang pengen ke sini untuk mengetahui sesuatu, ataukah mendapatkan suatu nilai yang ada di sini, saya tidak istilahnya tidak menghiraukan masalah motivasi itu. Yang jelas saya akan menghargai apapun Bapak Ibu lakukan sudah ada datang di sini. Terima kasih, matur susema pisan. Apapun dasar Bapak Ibu ada sini, tiang matur susema ngaturang dahating susema. Akhir kata titiang ngaturang prama santi. Om santi 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 om.